Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menghayati firman-Mu dan juga mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 16. Ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tema renungan kita adalah Allah menginginkan hati yang taat. Sahabat renungan malam Salum, dalam pasal 15 kitab 1 Samuel ini dijelaskan bahwa Allah telah menolak Saul. Allah tidak berkenan lagi memberkati dan menolong Saul sebagai Raja Israel. Mengapa Allah tidak berkenan lagi terhadap Saul? Hal itu karena sikap Saul yang menganggap rendah firman Allah atau tidak menaati perintah Allah. Memang Saul itu dipilih oleh Allah menjadi raja yang memerintah atas bangsa Israel. Allah lah yang menyuruh Samuel mengurapi Saul. Dengan pengurapan itu, Saul beroleh kuasa dan penyertaan Roh Tuhan yang memampukan Saul dalam tugas-tugasnya sebagai raja dan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari ancaman musuh-musuh di sekitar mereka. Tetapi Saul itu tidak berteguh hati untuk bersikap takut akan Tuhan. Tidak berteguh hati untuk menghargai firman Tuhan yang disampaikan oleh Samuel kepadanya, dan tidak berteguh hati untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Allah dengan perantaraan Samuel telah berfirman kepada Saul agar Saul bersama-sama rakyat Israel memerangi bangsa Amalek. Saul harus membunuh semua orang Amalek itu dan membinasakan semua ternaknya dan semua harta benda kekayaan bangsa Amalek. Dalam peperangan itu bangsa Israel menang. Mereka membunuh rakyat dan juga prajurit serta para pemimpin bangsa Amalek itu. Tetapi Raja Amalek, yaitu Agag, tidak dibunuh. Agag, Raja Amalek itu dibawa oleh Saul sebagai tawanan. Ternak yang gemuk-gemuk dan harta benda yang berharga juga tidak dibinasakan, melainkan dibawa sebagai jarahan untuk dibagi-bagi oleh semua prajurit yang dipimpin oleh Saul. Ketidaktaatan Saul itu nyata dalam peperangan melawan bangsa Amalek. Karena itulah Allah berfirman kepada Samuel, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul sebagai raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka Samuel menjumpai Saul dan menegur dengan keras kelancangan Saul itu. Samuel berkata kepada Saul, "Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu
yakni orang-orang Amalek, sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan firman Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Sahabat Renungan Malam Salum, Saul tidak mengatakan alasan yang jelas mengapa ia tidak membunuh Agag, tetapi hanya membawanya sebagai tawanan. Tetapi tentang ternak-ternak jarahan itu dikatakan Saul adalah untuk dipersembahkan oleh prajurit kepada Tuhan Allah. Padahal Allah tidak pernah berfirman agar prajurit Israel mempersembahkan dari ternak bangsa Amalek bagi Tuhan. Demikianlah sikap hati Saul itu yang menganggap ringan tentang firman Tuhan, dan ia tidak menunjukkan sikap keteladanan bagi bangsa Israel untuk patuh melakukan perintah Tuhan. Siapa gerangan dari antara bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel menggantikan Saul? Siapa gerangan dia yang dikenal dan dipercaya Tuhan sebagai orang yang lebih baik daripada karakter Saul? Dari suku manakah dia? Dari kota manakah asalnya? Samuel tidak tahu tentang hal itu semua. Samuel hanya menunggu dan siap melaksanakan petunjuk yang disampaikan oleh Tuhan. Allah menyuruh Samuel ke kota Betlehem dengan membawa seekor lembu muda untuk dipersembahkan bagi Tuhan di kota Betlehem itu. Samuel harus mengundang tua-tua masyarakat kota Betlehem dan mengundang Isai serta anak-anaknya ke upacara pengorbanan itu. Ketika Eliab, anak Isai, berdiri di hadapan Samuel, Samuel menyangka Eliablah orang yang dipilih Tuhan untuk diurapinya sebagai raja Israel, karena Samuel melihat perawakan Eliab itu yang tinggi dan gagah. Tetapi Samuel mendengar firman Tuhan. Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah juga ketika Isai menyuruh anak-anaknya, ada Abinadab dan Syamah, hingga ke-7 putranya. Tetapi Allah tidak memilih mereka. Kemudian Samuel menyuruh Isai memanggil anaknya yang bungsu, yaitu Daud, yang sedang menggembalakan domba. Ketika Daud berdiri di depan Samuel, lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Lalu Samuel mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Selesai upacara pengorbanan itu, Samuel pulang ke rumahnya di kota Rama. Sahabat Renungan Malam Salom, Daudlah orang yang dipilih Allah dan yang telah diurapi oleh Allah sebagai raja Israel untuk menggantikan Saul. Meski telah diurapi, tidak serta-merta Daud duduk di singgasana kerajaan. Ia masih seperti sehari-harinya, menggembalakan domba milik ayahnya. Tetapi penyertaan roh Tuhan telah mulai dinyatakan kepada Daud. Ketika Daud menjumpai saudara-saudaranya Eliab, Abinadab, Syamah yang sedang tugas di perbatasan menghadapi pasukan orang Filistin.
Saat itu, panglima Filistin Goliat meneror prajurit Israel dengan berbagai kata caci maki. Maka dengan gagah perkasa Daud maju menghadapi Goliat. Di tangan Daud hanya ada umban. Di tangan Goliat ada pedang, lembing, tombak, juga ada perisai. Saat itu Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberi mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar." Maka Daud mengambil batu dan mengayunkan umbannya. Batu itu mengenai dahi Goliat, dan Goliat rubuh. Daud menghunus pedang Goliat dan memenggal kepala Goliat. Daud telah menunjukkan sikap jiwanya yang percaya sepenuhnya kepada penyertaan Tuhan Allah, dan ia mengandalkan pertolongan Tuhan. Hari itu, bangsa Israel beroleh kemenangan yang sangat besar atas bangsa Filistin. Allah menginginkan hati yang taat dari kita umatnya. Firman Tuhan dalam surat Ibrani 4 ayat yang ke-7 mengatakan, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu." Oleh karena itu, setiap kali kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita harus mencamkan, menghayati, dan melakukan perintah atau petunjuk yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam firman-Nya, agar nyata dalam kehidupan kita bahwa dalam perkataan maupun dalam segala perilaku atau perbuatan dan kerja kita menuruti perintah Tuhan. Jauhlah dari kita sikap menganggap ringan atau mengabaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu, ya Allah Bapa, karena kami telah mendengar firman-Mu. Bimbing dan teguhkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup menuruti firman Tuhan. Firman-Mu itulah yang menjadi pedoman hidup kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka sehat menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan berkati kami melaksanakan pekerjaan dan usaha kami, agar kami memperoleh hasil pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Amin.